baik adanya. Kita akan sapa kepada kita. Mungkin ada Pak Hendra. Apa Pak Hendra mau doa Ya, dulu? Kita menyanyi. Pak Hendra, Pak Hendra udah masuk. boleh Pak Johannes aja yang doa. Pak Johannes, silakan. Yohanes doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada sore hari ini kami mau memulai ibadah family ministry. Kami mohon Roh Kudus untuk memimpin ibadah family ministry dari awal pertengahan hingga akhir supaya ibadah ini benar-benar menjadi berkat bagi kami yang mengikuti, juga menjadi berkat bagi yang menonton YouTube. Sehingga nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Engkau rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar apa yang disampaikan itu adalah isi hati Tuhan, sehingga dapat menguatkan kami, dapat menghibur kami, dapat menegur kami, dan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah FM dan kami naikkan syukur padamu. Haleluya. Amin. Silakan Bu Lydia. Suaranya belum ada itu. Shalom Pak Liman Handoko. Shalom Pak Setiadi Junli. Salam, salam Pak. Sudah sampai Surabaya lagi ya Pak Liman? Oh sudah Pak, sudah Pak. Thank you Pak. Puji Tuhan. Jalan-jalan ke PIK jadi. Oh iya kemarin Pak, iya Pak. Puji Tuhan. Mana ini Bu Lydianya ini? Caranya. Ya, silakan Bu Lydia. Bisa nih Pak ya, udah dibuka ya? Ya. Ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan percobaan kan ku hadapi bersama Yesus juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan percobaan kan ku hadapi bersama Yesus juru selamatku. Puji Tuhan ya saudara. Hari-hari kita jalani bersama Yesus ya. Memang suka dan duka ya kita harus jalani bersama Yesus ya. Persoalan, pencobaan kita hadapi. Tidak sendiri kita berjalan bersama Yesus. Puji Tuhan, Tuhan menjadi juru selamat kita. Kita akan nyanyi lagi sekali pujian kita dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidup
haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, hidupku ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, hidupku ditebus olehnya. Puji Tuhan, saudara, biar kata-kata pujian ini boleh kita bisa melakukannya, bahwa Tuhan itu yang ajaib dalam hidup kita. Puji Tuhan, kami serahkan kembali kepada yang bertugas firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan akan menolong kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan kembali. Puji Tuhan. Ya, silakan waktu dan tempat Pendeta Walter Benardus. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Shalom semuanya. Nggak apa-apa. Saya nggak bisa buka video karena di lock sama operator sama yang host. Nggak apa-apa atau gimana? Ya, memang sengaja atau gimana kira-kira? Coba dibuka lagi, Pak. Nggak ada yang tutup apa sih? Nggak ada. Ini masih bisa, nggak bisa nih. Anda tidak dapat memulai video Anda karena host telah menonaktifkannya. Nah, itu. Jadi, nggak bisa ini. Coba dibuka. Saya lihat saya di lock. Video saya di lock. Kamera saya di lock. Ya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Sudah. Ya. Oke. Ya, shalom semuanya. Mohon maaf. Saya ada di luar. Saya dapat posisi di parkiran tempat gym saya. Sorry banget. Ya, ya puji Tuhan, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, mengucap syukur, limpah terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Penyertaan dan pertolongan-Mu begitu sempurna Engkau berikan bagi kami semua, sehingga kami boleh menikmati setiap berkat-berkat jasmani, berkat rohani yang Engkau berikan bagi kami. Terlebih sore hari ini kami boleh ada di Zoom, meeting kami, Zoom rohani, untuk berbagi kebenaran firman-Mu. Layakan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, perkenankan hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, Kau urapi hamba dengan urapan yang baru, Kau perlengkapi hamba dengan hikmat pengetahuan daripada-Mu, kuasa karena otoritas-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan biar itu layak dikenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, kami siap menyampaikan firman-Mu dan mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ya, sesuai dengan tema yang sudah diberikan itu dipilih untuk melayani. Saya mohon maaf Pak Komingguan, saya salah berikan tema sebenarnya. Itu saya sudah pernah menyampaikan tema itu firman Tuhan beberapa saat yang lalu ya. Saya sudah pernah sampaikan. Terakhir saya ingat saya menyampaikan tentang 7 pilar hikmat. Nah, sebelum 7 pilar hikmat, saya sudah menyampaikan juga dipilih untuk melayani. Jadi, sore hari ini saya menyampaikan dengan tema yang berbeda. Hidup ini adalah pilihan. Ya. Hidup ini adalah pilihan. Saya menyampaikan dasar-dasarnya. Nanti di sesi tanya jawab mungkin kita bisa saling melengkapi ya dari
materi yang akan saya sampaikan ini. Nanti teman-teman lain bisa saling mengisi, saling melengkapi. Mungkin ada yang teman-teman yang bisa uh, melanjutkan atau melengkapi dari firman Tuhan ini. Ya, kita akan baca firman Tuhan sore hari ini. Saya mengambil di dalam pertama Yohanes 11 ayat 25 dan Yohanes 14 ayat 6. Ya. Saya ambil Yohanes 11 ayat 25, di situ dia katakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan yang kedua, di Yohanes 14 ayat 6, dia katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, dua ayat ini saya mengambil contoh saja dari dua ayat ini. Di sini eh, membicarakan tentang kehidupan kekal kita, ya, melalui perantara yaitu pribadi Yesus Kristus. Ya, tadi dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Lalu di Yohanes 14 ayat 6 dia katakan juga, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, di sini berbicara tentang hidup. Tetapi yang dimaksud dengan dua ayat ini berbicara tentang hidup yang kekal. Ya, hidup kekal, hidup yang selama-lamanya. Ya. Tapi sore hari ini saya tidak membahas tentang hidup kekal, kehidupan kekal, tidak. Ya, di sisi lain saya belum punya kesaksian atau pengalaman hidup kekal karena saya belum belum ke surga, belum belum dipanggil Tuhan dan belum pernah ke surga bagaimana. Dan saya juga belum pernah banyak mendengar kesaksian-kesaksian mereka yang dari surga ya, saya belum pernah ya. Kalau misalkan ada mungkin ya itu ya tinggal dari Bapak Ibu untuk memahami kesaksian-kesaksian. Tetapi juga memang ada di Alkitab menceritakan juga tentang kesaksian mereka yang ada di surga ya, ya kesaksian yang ada di surga banyak, beberapa contoh. Tapi saya tidak membahas hal itu Bapak Ibu. Nah, saya lebih memberikan hidup selama kita di dunia ini. Tadi saya katakan bahwa hidup ini adalah pilihan. Ya, eh, mungkin ada yang tidak memahami atau mereka tidak menganut bahwa hidup ini bukan pilihan, gitu. Ada. Tapi konsep saya belajar firman Tuhan ini, pemahaman saya pribadi, hidup itu memang pilihan. Nah, mungkin teman-teman, Bapak Ibu mungkin punya konsep yang berbeda. Mohon maaf ya, saya tidak berbicara tentang hidup ini bukan pilihan, tapi justru saya berbicara tentang hidup ini adalah pilihan. Nah, yang dimaksud dengan hidup pilihan di sini, ya, kita hidup memilih yang benar dan tidak benar. Ya, hanya dua itu saja. Kita mau hidup benar atau hidup tidak benar. Kan begitu. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu memilih pilihan yang mana. Dan tentunya sebagai manusia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang bertuhan, ya, yang mempunyai pasti semua ajaran-ajaran, kepercayaan atau kita sering sebut itu agama, pasti mengajarkan hidup benar. Setuju kan? Apakah Bapak Ibu pernah mendengar ada satu aliran agama mengajarkan bahwa eh, mengarahkan hidup itu tidak benar, gitu loh? Iya kan? Eh, ya mungkin aliran-aliran ini ya, eh, ya mohon maaf, maklum kalau di parkiran jadi harus sedikit excuse juga ya. Oke, tentunya semua kepercayaan ya mengajarkan bagaimana kita hidup benar, ya. Tetapi berbeda dengan kekristenan, ya, dengan kekristenan. Nah, tentunya kita menginginkan atau berharap penuh bagaimana kita hidup benar. Yang setuju katakan amin, ya kan? Atau kasih like lah, semuanya begitu. Yang ingin hidup benar. Oke, eh, keinginan hidup benar semua ini. Tapi apakah keinginan itu terwujud? Apakah keinginan hidup benar terbukti? Karena itu pertanyaannya. Semua punya punya keinginan, semua ingin hidup benar. Tapi eh, bukti atau mewujudkan hidup benar itu apakah sudah nyata, sudah kita alami, ya kan? Mana yang kita dalam hidup kita yang kita sering lakukan, hidup benarnya atau hidup tidak benarnya? Nah, itu kan pertanyaan. Ada dua pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Pilihan hidup benar dan pilihan hidup tidak benar. Semua menginginkan hidup benar.
Tapi pada kenyataan hidup banyak yang tidak benar yang kita lakukan atau yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa menjawab sendiri ya, seberapa banyak. Saya sering kasih contoh begini, sederhana begini. Mulai dari tadi pagi deh, dari tadi pagi sampai sore hari ini, kalau kita renungkan mana yang kita lakukan dalam hidup kita, yang benar atau banyak yang salahnya, ya kan? Atau banyak benarnya, salahnya sedikit. Itu dalam satu hari ini. Bagaimana dengan satu minggu ini? Apakah kita banyak melakukan hal yang benar atau banyak melakukan hal yang salah? Nah, itu pertanyaan. Ya, mungkin Bapak Ibu yang bisa menjawab. Oh, saya pagi hari ini saya melakukan banyak yang salah, ya. Ya, salah dalam hal misalkan saya berkomunikasi dengan keluarga, berkomunikasi dengan teman usaha, teman bisnis dan apa semua mungkin banyak yang salah. Saya nipu-nipu atau apa janji bohong lah apa semuanya. Atau oh tadi pagi saya mengucap syukur, saya melakukan hal yang benar, saya mengatakan hal yang benar, saya banyak menolong orang. Nah, mungkin seperti itulah ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu melakukan hal yang mana. Nah, sore hari ini hidup itu adalah pilihan. Bagaimana kita mewujudkan, membuktikan bahwa eh, implementasi hidup kita bisa buktikan bahwa kita hidup benar. Tentunya tidak semudah apa yang kita pikirkan, tidak semudah apa yang kita katakan. Oh, saya pengen hidup benar. Tiba-tiba setelah dengar firman Tuhan ini langsung jadi benar. Oh, tidak. Ya, tidak. Pasti ada yang namanya proses. Nah, proses untuk mengalami hidup benar itu pasti ada prosesnya, Bapak Ibu. Iya kan? Pasti ada prosesnya. Nah, proses ini kan tidak semudah ya, secepat yang kita inginkan. Ya, banyak proses-proses untuk mengarah atau mencapai keinginan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan, ya kan? Nah, saya singkat saja, saya ambil garis besarnya saja. Di sini yang pertama ada yang namanya proses percaya, ya, proses kepercayaan, ya, iman dan percaya. Yang pertama iman dan percaya. Ternyata iman itu juga diuji, ya. Kita berkata saya beriman, saya percaya kepada Tuhan, saya percaya kepada Yesus, saya percaya kepada teman saya. Ya, apakah percaya itu bisa diuji, ya kan? Waktu kita ada maunya saja, baru kita bilang, oh saya percaya kamu bisa. Tapi waktu kita melihat hasilnya mengecewakan buat kita mulai, oh ternyata dia nggak bisa lah, gini lah. Nah, jadi segala sesuatu itu pasti kita diuji, ya. Iman itu juga diuji, ya. Tidak semudah yang kita kerjakan. Saya beriman, saya percaya. Oh, saya percaya dengan Tuhan, saya percaya dengan Yesus Kristus. Tapi nggak semudah itu, nggak semudah itu, ya kan? Antara percaya dan dipercaya, belief atau trust. Nah, itu dua hal ini harus selaras, ya. Tidak bisa cuma satu saja. Saya believe tapi trustnya enggak, atau saya trust beliefnya tidak. Saya percaya tapi saya tidak dipercaya. Saya dipercaya ini, jadi ada timbal balik, ada kedua ini harus berjalan, ya. Jadi yang pertama itu namanya ada ujian iman. Nah, coba kita baca di dalam firman Tuhan, dia katakan demikian. 2 Korintus 13 ayat 5. Bisa bantu saya satu orang? Bantu saya bisa bacakan 2 Korintus 13 ayat 5. Kira-kira ada yang bisa bantu? Ya, 2 Korintus Iya, 13 ayat 5. iya, Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap betul. tegap di dalam iman? Selidikilah Iya, dirimu. Apakah kamu tidak iya, yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus iya, ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. iya. Nah, ternyata iman pun kita harus uji. Ya kan, segala sesuatu itu kita harus uji. Ya kan, ada beberapa ayat-ayat yang mengatakan segala sesuatu ujilah. Ya, roh itu diuji, firman itu bukan firman itu diuji, diuji melalui firman Tuhan. Saya percaya, saya beriman. Bisa diuji enggak? Ya kan? Jangan kita cuma katakan, oh amin, amin, saya percaya, saya percaya. Ya, di lingkup ini, di lingkup Zoom atau di gereja atau di tempat-tempat ibadah, komunitas ibadah, kita katakan, oh amin, amin, saya percaya, saya beriman, saya amin. Wah, tapi begitu dia pulang, dia keluar, dia menghadapi satu masalah, dia nggak bisa berkata amin, dan dia tidak bisa membuktikan amin itu. Dia tidak bisa berani berkatakan, oh yes, amin, enggak.
pasti mulai ada, oh iya kan ini kan beda Pak, oh ini kan begini, oh ini kan begini. Nah, di sini iman itu harus diuji, kepercayaan itu harus diuji. Saya punya satu kesaksian, eh, mungkin Bapak Ibu pernah dengar kesaksian saya. Waktu saya pelayanan di satu eh, tempat ya, di Kalimantan Timur, kami ada 3 orang pergi misi ke Kalimantan Timur di pedalaman. Udah tahu kan di sana pedalaman itu paling banyak suku budaya ya. Mungkin ibu ini tahulah orang Dayak di sana. Tapi memang saya masuknya paling dalam ya di daerah Kalimantan Timur, itu udah dari Petung terus sampai ke sana itu di sana. Nah, jadi saya mengalami hal uh, ketemu sama pemimpin di sana, seorang gembala di sana. Ketika kita tiba di tempat tujuan, memang masuknya agak jauh ya, agak jauh, kurang lebih 3 jam perjalanan. Medannya itu 3 jam, dari jalan raya, dari pos kita ke tempat itu aja sudah 2 jam lebih. Baru kita masuk ke dalam tuh 3 jam lebih. Nah, singkat cerita, itu sampai di sana kita disambut oleh ada pemimpin ya RT RW-nya lah, RT RW-nya. Jadi kita berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, lalu di antara kita yang hadir dari pembahasan mereka cerita, mereka bersaksi, lalu mereka katakan, Pak, sebelum sebelum Bapak hadir, ini kedatangan kami di sini, itu minggu kemarin itu terjadi satu insiden. Nah, insiden itu sangat-sangat mengerikan, ya, di mana ada pembunuhan, di mana hamba Tuhan itu dibunuh, ya, hamba Tuhan itu dianiaya, ya, bahkan seorang ibu pendeta, istrinya itu kepalanya itu dipotong, ya, kepala yang dipotong itu bukan dipotong seperti potong, tapi setelah dipotong direbus, gitu loh, direbus. Jadi ceritanya itu ekstrim banget, gitu. Nah, kita bertiga di sini tiba-tiba satu sudah menunjukkan gelagat-gelagat yang mungkin takut ya, mungkin takut, sehingga dia bilang begini, jadi besok jadwalnya siapa yang khotbah pertama? Teman saya bilang, jawab lah, jadwalnya Bapak kan. Dia kenapa? Takut. Nah, jadi sepanjang malam itu teman saya itu nggak bisa tidur, dia mikir, dia ketakutan gitu, dia ketakutan. Nah, jadi saya bilang ya, kamu berdoa lah ya, kalau mau pulang ya silakan pulang sendiri, kita nggak bisa pulang, jaraknya jauh, kalau mau pulang silakan. Nah, di sini kita bisa menguji, ya kan, uji iman kita, uji kepercayaan kita. Dan saya tetap berkata sama teman saya, dan saya tetap bilang sama mereka yang ada di tempat itu, bilang, oh ya, saya tetap maju, saya tetap melayani. Kenapa? Ya saya pegang, ya saya percaya dengan janji Tuhan, saya percaya dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan, ya kan. Ada yang kita sering sebut namanya Immanuel, ya kan. Ada yang sampai kesudahannya dia tetap menjaga, menolong, memelihara. Semua itu saya pegang dengan iman. Beda dengan yang namanya nekat. Ya kan, nekat sama iman itu beda tipis loh Bapak Ibu, ya kan. Kalau nekat itu namanya konyol. Tapi kalau iman, dia berjalan dengan iman, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Gitu. Dia tidak akan keluar dari rel. Nah, kejadian-kejadian seperti ini bukan hanya sekali buat saya. Ada beberapa tempat lagi pelayan-pelayan itu. Ya mereka bilang, oh nanti begini Pak, nanti begini. Enggak. Saya bilang, saya bukan nekat. Tapi saya percaya kita bisa ini. Nah, contoh, uh, saya dari tanggal 8 Februari kemarin, saya baru pulang tanggal 24 ya kan. Ini sudah tanggal 26. 24 saya baru balik. Lebih 2 minggu lebih, hampir 3 minggu saya ada di Kepri, di Kepulauan Riau, beberapa pulau-pulau. Ya. Saya hanya melalui link orang yang di pulau-pulau. Mereka sudah bilang ini, Pak, hati-hati Pak, nanti begini. Kalau Bapak salah naik speedboat, kalau Bapak salah naik sampan, Bapak bisa ke pulau lain. Saya bilang, oke, ya saya juga berhikmat, ya kan. Saya nggak mau diam diri, saya harus bertanya, ya kan. Dan saya percaya, ya pasti Tuhan menuntun saya. Roh Kudus itu pasti menuntun saya, membimbing saya, dan mengarahkan saya. Itu saya sangat percaya. Sehingga saya berani, ya. Kalau di kalau di darat ya, mungkin kayak di apa namanya, di terminal-terminal ya, ganti bus. Nah, kita gitu, ganti boot, ganti sampan, ganti ini. Kadang-kadang sampannya, saya pikir sampannya besar, sampannya kecil lah, dengan bodi saya yang besar begini, goyang gitu ya, ya kan. Tapi saya percaya
mereka tidak terjadi sesuatu, pasti saya naik tidak terjadi sesuatu juga. Itu. Jadi itulah namanya semua itu diuji. Semuanya diuji, semuanya diproses. Kalau kita lari dari masalah, kita lari dari hal semua itu, berarti kita tidak tahan uji. Ya kan? Kepercayaan kita, iman kita berarti bermasalah. Seperti itu. Saya kasih contoh segini, Bapak Ibu. Kita tahu ada 3 sahabatnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Kita tahu cerita itu. Saya suka memberikan contoh iman percayanya mereka itu dari 3 sahabat ya Daniel. Ya, mereka itu dihukum oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tuh memang dihukum karena tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh mereka. Konsekuensinya mereka akan masuk dalam dapur perapian. Perhatikan, ya, dapur perapian itu di depan mata mereka, Bapak Ibu. Dapur perapian itu di depan mata mereka. Ya. Nyata-nyata mereka lihat dan mereka saat itu juga akan digiring, akan didorong, disorong untuk masuk ke namanya dapur perapian sebagai hukuman. Tapi apa yang mereka katakan? Apa yang mereka dengan iman percaya mereka? Ya, aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Allah yang hidup. Dia kata, kalau Allah tidak menolong kami, kami juga tetap percaya. Kan begitu. Kira-kira ada nggak perkataan itu sampai hari ini kita dengar? Ya kan? Ada nggak perkataan itu? Mungkin Bapak Ibu sering berkata seperti itu, atau mungkin tidak pernah. Ya, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Artinya dari cerita ini apa? Mereka itu sudah melihat dan mereka tuh mau tidak mau mereka konsekuensi hukumannya adalah mereka akan disorong, akan didorong mereka masuk. Waktu mereka didorong, waktu mereka disorong itu tidak ada pertolongan, tidak ada mujizat. Malaikat tidak turun untuk menghalang-halangi. Kalian tidak bisa masuk, kalian nggak boleh masuk, kalian tidak akan masuk. Tidak. Tetapi mujizat itu terjadi ketika mereka ada di dalam. Mujizat itu terjadi ketika mereka ada di dalam masalah yang besar. Itu bukti dari mereka yang percaya. Coba sekarang kita, iman kekristenan sekarang, kadang-kadang dia tidak melihat. Masalahnya belum tahu apa yang terjadi. Besok belum tahu apa yang mau terjadi. Tapi sudah takut duluan, sudah lari duluan, sudah menolak duluan. Kalau dia percaya mau lihat mujizat, ayo, jangan lari masalah. Dia masuk dalam masalah, kita akan melihat namanya mujizat dan kemuliaan Tuhan. Itu yang namanya proses iman, proses hidup benar dimulai dari apa? Iman dan percaya kita. Tidak bisa kita berkata, aku percaya, aku percaya. Ketika kita dihadapi satu masalah, kita lari. Ya kan? Kita akan tinggalkan. Makanya saya sering katakan, sekali Yesus tetap Yesus, tidak ada. Apa sih masalah? Apa sih pergumulan kita? Mungkin kita menderita saat ini. Kita menderita di dunia. Tapi yang kita percaya, ketika kita tetap percaya dengan masalah, tetap percaya dengan kekuatan kuasa Tuhan, walaupun Tuhan tidak menolong, kehidupan kekal kita terima di surga. Itu iman. Jadi bukan nanti tunggu ada pemulihan, ada ini, baru karena iman saya tidak terjadi sesuatu pun. Ketika Tuhan izinkan memang tidak terjadi sesuatu pun, Tuhan mau iman kita kuat, percaya kita dengan Tuhan, kita akan menerima mahkota dan kita layak untuk surga. Nah, itu pertama. Saya tidak tahu masalah pergumulan Bapak Ibu, saya tidak tahu. Mungkin kita diperhadapkan dengan masalah-masalah kecil, masalah-masalah sederhana, antar sesama dengan hamba Tuhan, dengan gereja-gereja atau permasalahan. Apa yang kita lakukan? Tindakan apa? Kita membenci kah? Kita memusuhi kah? Atau kita membatasi hubungan kah? Atau kita tetap menciptakan hubungan sebagai orang-orang yang percaya, mengikat kasih Kristus, tetap kita punya hubungan yang baik. Itu satu-satu bukti juga, membuktikan bahwa kita ini orang percaya. Ya, tidak bisa kita memutuskan tali kasih Kristus kalau kita di dalam Tuhan. Kan begitu. Kalau kita di dalam Tuhan, ya bagaimana kita berusaha mengikat kasih itu terus dan terus dan terus, itu membuktikan, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita memilih hidup yang benar? Jadi yang pertama, iman dan percaya kita. Kita harus uji dulu. Kita harus uji dulu. Seberapa hebat? Pasti iman percaya kita berbeda-beda. Kualitas iman kita berbeda. Mungkin Pak Gembala imannya berbeda. Ya, mungkin lebih kuat, lebih tinggi, gritnya lebih tinggi, gitu kan? Nah, atau saya mungkin ya lebih tinggi, atau saya lebih
di bawah. Kita tetap nanti kita bisa lihat ketika kita menghadapi sebuah masalah. Kita dapat ujian, baru kita bisa lihat, oh segini kualitas iman kita, oh segini tingkat kita, oh kekuatan iman kita hanya sampai di sini, ya kan? Baru dihina, baru baru diomongin, baru ini langsung itu kan ada hubungannya juga semuanya. Nah, poin yang kedua, bagaimana kita mau jadi hidup benar? Bagaimana kita mau jadi hidup benar? Nah, yang kedua di sini integritas. Integritas dapat dipercaya. Ya, kita dapat dipercaya. Saya minta Pak Sumarno bisa bacakan saya satu ayat kisah tentang Samuel, 1 Samuel 12 ayat 3 dan 4. 1 Samuel 12 ayat 3 dan 4. 1 Samuel 12 ayat 3 dan 4. 1 Samuel 12 ayat Ya, 3 dan 4. 3 dan 4. Begini bunyi firman Tuhan. Ya. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Ya, di sini membuktikan 1 Samuel 12 ayat 3 sampai 3 dan 4 ini membuktikan dia berani berkata bahwa siapa yang kuperas, siapa yang pernah saya minta lebih, ya, siapa yang saya paksakan, tidak ada. Artinya apa? Bisa dipercaya, dapat dipercaya. Pertanyaannya, apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan? Betul? Apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan? Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan sesama kita? Bisa percaya nggak dengan teman kita? Kita ini bisa dipercaya nggak dengan teman? Kan begitu. Saya kasih contoh begini. Kira-kira 2-3 orang bisa jawab. Kalau Bapak Ibu, ya, setelah selesai Zoom ini, ya, tiba-tiba Bapak Ibu dapat 25 juta. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Kayaknya kurang 25 juta ya. Oke, dapatnya 50 juta deh, saya naikin. Nggak ada yang respon. Kalau dapat 100 juta, selesai Zoom ini tiba-tiba dapat 100 juta. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Pastinya senang ya. Selain senang, apalagi Pak? Pastinya senang juga. Pastinya yang pertama, kalau saya nih ya ingat perpuluhan lah. Oke, dengan persepuluhan, ya. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, ya, taruhlah kebanyakan yang kita sering bahas itu masalah finansial. Kita dapat uang. Kadang-kadang dengan uang itu bisa merubah mindset kita. Ketika kita dapat berkat uang yang besar, mindset kita berubah. Yang mungkin sekarang misalkan sekarang Bapak Ibu punya uang 1 juta. 1 juta. Tinggal 1 juta. Tidak ada lagi yang lain, tinggal 1 juta. Dengan 1 juta itu mau tidak mau, ada yang harus kita beli, harus kita belanjakan sesuai dengan uang kita. Betul? Tetapi ketika kita lebih dapat, berubah. Pasti kita berubah. Artinya begini Bapak Ibu. Yang kedua, bisa nggak kita ketika kita dapat berkat, kita bertanggung jawab? Bisa nggak dipercaya ketika Tuhan? Saya ingat kesaksian sahabat saya. Kesaksiannya sudah lama.
Saya masih ingat sampai sekarang karena itu memotivasi iman saya. Memotivasi iman saya. Ketika dia panggil saya, ya, Pak Walter, tolong kita doakan itu lahan saya di sana, itu tanah saya. Dia tunjuk-tunjuk aja, tapi saya nggak tahu tanahnya di mana. Dia tunjuk karena itu memang kebun besar. Dia tunjuk-tunjuk. Kenapa? Iya, saya mau jual. Kalau Tuhan izinkan, besok terjadi transaksi. Dulu itu 1,8 1 M ya, 1,8 M itu besar dulu, sangat besar. Tapi ada satu perkataan dia katakan begini, Pak Walter, kalau itu terjadi transaksi, kalau uangnya itu membuat saya dosa, lebih baik dosa lah. Tapi kalau uang itu untuk memuliakan Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Pak, makanya sampai sekarang saya pegang itu, saya percaya. Kalau kita diberikan kepercayaan, bisa nggak kita memuliakan Tuhan? Jangan kita sudah pakai untuk ini, untuk ini, untuk itu. Bukan untuk kebutuhan pekerjaan Tuhan. Memang kita butuh, butuh, butuh. Jangan kalau kita dapat 100%, ya nanti untuk Tuhan itu cuma 5%-nya. 10% itu untuk persepuluhan aja. Lalu 90% kita habiskan untuk hawa nafsu kita, keinginan kita, egois kita. Bagaimana kita yang sisanya? Kan begitu. Muliakanlah Allah dengan hartanya, dengan penghasilannya. Seperti itu. Saya ingat, ya, Pak Minggon kenalkan saya dengan Pak Iswanto. Pak Gembala masih ingat ya? Ya, Pak Gembala masih ingat dengan Pak Iswanto ya? Ya, Pak Gembala kenalkan saya dengan Pak Iswanto. Itu 2 tahun lalu ya, kalau nggak salah Pak. 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, saya lupa. Dan saya dengan Pak Iswanto sampai sekarang hubungannya baik. Dan Pak Iswanto selalu memberkati pekerjaan pelayanan. Bukan berarti Pak Iswanto kasih uang saya, bukan. Pak Iswanto selalu memberikan berkah. Untuk apa? Orang-orang di sana. Pak Iswanto kasih beras. Beras itu saya bawa untuk berkati. Itu berjalan terus, itu berjalan sampai hari ini. Ya, ya, ya. Oke. Ya, Pak Iswanto sampai hari ini, ya, kemarin saya pelayanan di Kepulauan Riau, ya beberapa pulau, Pak Iswanto memberkati. Pak Walter, apa yang dibutuhkan di sana? Saya bilang, mereka butuh ini Pak, butuh ini, butuh ini. Dia berikan ke saya. Dia berikan. Nah, saya bertanggung jawab dengan hal itu. Saya bertanggung jawab. Bukan berarti dia kasih saya, dia transfer uang saya, baru saya pakai. Enggak, saya bertanggung jawab. Itu semua saya laporkan dan saya foto, saya kirim ke Pak Iswanto. Saya kirim ke Pak Iswanto, ini berasnya Pak. Ini berasnya. Berasnya sekian 10 kilo Pak. Ini berasnya. Gitu. Jadi mereka yang memberkati pelayanan, ya, seperti Rasul Paulus, teman-temannya memberkati Rasul Paulus untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Bisa nggak kita dipercaya? Ada teman saya Pak Peter, dia sudah dua kali dia memberkati. Dia kasih sekitar 250 pasang sendal. Ada teman saya juga dia kasih sekitar 1.000 lebih sendal, sepatu. Dia kasih saya bagikan semua, saya bagikan, saya bagikan sampai di pelosok-pelosok. Jadi rumah saya itu kayak gudang. Bahkan saya sering menolak, Pak, jangan banyak-banyak. Ya artinya begini, waktu mereka kasih saya banyak, itu kan saya juga harus bertanggung jawab. Biaya ongkirnya lumayan, jutaan juga biaya ongkirnya. Di sini 300.000, di sini 500.000, di wilayah sana 200.000. Ini total semua bisa berapa juta? Itu pun saya harus mengeluarkan. Nah, dari hal ini, bisa nggak kita dipercaya dengan hal-hal seperti itu? Dan sampai sekarang, semua teman-teman saya, mereka benar-benar sering bertanya, Walter kemana lagi? Oh, saya bulan depan ini saya ke sini. Oke, kau ambil ini di sini. Jadi, dapat dipercaya. Coba renungkan Bapak Ibu, kalau misalkan di antara teman-teman kita, sudah tidak bisa dipercaya, gimana perasaan? Mau nggak kita berlanjut? Kita dipercayakan ini. Banyak. Saya banyak mengalami hal-hal seperti ini. Ya, ingin hidup benar, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan masalah, kita diuji. Saya diundang bulan Maret, saya ingat peristiwa ini, bulan Maret saya diundang
Saya diundang di telepon, di WhatsApp di bulan Desember untuk pelayanan KKR dan seminar di bulan Maret. Ya, di bulan Maret. Masih ada berapa bulan. Jadi saya mempersiapkan. Saya diundang dengan dana sendiri loh, dari Jakarta ke Manado. Itu biaya tiketnya luar biasa mahalnya PP dengan dana saya sendiri. Dari bulan Desember, komunikasinya bagus. Komunikasi bagus Desember, lalu masuk Januari, Februari, bagus. Di min 7 masih komunikasi. Min 1 saya mau berangkat. Masih. Begitu saya landing, tidak bisa dihubungi. Sampai besok, saya cuma bilang begini sama teman saya. Pastor, saya tidak mau hubungan kita kalau masalah ini ya, cuma gara-gara masalah ini hubungan kita sesama hamba Tuhan itu buyar. Gak apa-apa kalau di cancel, tapi saya mau Pastor jelaskan alasannya apa. Dia cuma bilang, Pak nanti di reschedule aja Pak bulan depan. Jawabannya seperti itu. Ya, saya tahu alasannya apa. Masalahnya di mana. Akhirnya saya ketemu sama teman saya. Saya ketemu, ya kita bahas. Ya udah nggak apa-apa kalau bulan depan. Tapi itu Tuhan itu baik, sungguh baik. Saya katakan Tuhan Yesus itu baik. Ya. Walaupun saya sampai di Manado, saya banyak jadwal-jadwal. Beberapa rekan-rekan, ada yang mantan mahasiswa saya, gembala, apa semua. Mereka undang saya dan saya full melayani di sana. Dan bulan depan, sesuai dengan janjinya, di reschedule bulan depan, saya datang lagi. Dengan biaya saya sendiri. Walaupun acara itu tidak sesuai dengan harapan, ya, saya tetap datang. Saya menunjukkan bahwa ini loh saya siap melayani. Saya tidak mau cuma gara-gara permasalahan baru hubungan itu yang masalahnya tidak dipercaya. Seperti itu. Jadi poin yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita mau hidup benar? Kita harus dapat dipercaya oleh Tuhan, dapat dipercaya oleh sesama. Banyak mungkin Bapak Ibu mengalami hal yang sama. Dan yang ketiga, poin yang ketiga di sini kita baca, poin yang ketiga yang terakhir kita baca di 1 Korintus 3 ayat 9. Pak Sumarno bisa lagi bantu saya 1 Korintus 3 ayat 9 di situ. 1 Korintus 3 ayat 9. Ayat 9. Ya, begini bunyi firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah. Bangunan Allah, dasar dan bangunan. Bangunan Allah. Ya, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Artinya apa? Hidup yang kita pilih hidup benar, ya, berarti kita punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Titik. Ya kan? Kita pilih hidup benar, ya. Pakai kehidupan yang kita ini sekarang ini untuk melayani Tuhan. Jadi hidupnya ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita memilih hidup benar. Jangan kita pilih hidup benar, tapi kita angkat-angkat kaki, menikmati berkat Tuhan, tapi kita tidak melayani Dia. Kita tidak bekerja sama dengan Dia. Firman Tuhan dia katakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunannya Allah. Kan? Maka itu, di dalam kisah 2 ayat 38 dia katakan apa? Kisah 2 ayat 38 Pak Sumarno, kisah 2, kisah para rasul pasal 2 ayat 38 di situ dia katakan apa? Kisah Rasul Pasal 2 ayat 38. pasal 2 ayat 38. Ayat 38. Begini bunyi firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah Ya. dan hendaklah Ya. kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Garis bawahi, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang yang percaya Yesus, orang yang sudah terima Yesus dan bertobat, dibaptis, dia akan diberikan yang namanya karunia Roh Kudus. Apa fungsi karunia Roh Kudus? Apa hubungannya ketika kita percaya, kita terima Yesus, kita dibaptis? Kenapa dia kasihkan kita karunia Roh Kudus? Itu jadi satu pertanyaan. Karunia Roh Kudus kita harus tahu dulu. Untuk apa karunia Roh Kudus? Karunia Roh Kudus
diperuntukkan untuk melayani Tuhan. Itu adalah sarana, alat untuk melayani Tuhan. Karunia-karunia yang Tuhan berikan itu untuk melayani Tuhan. Jadi orang yang percaya, orang yang terima Yesus, ya, di dalam Yohanes 7 ayat 38 dia katakan nih, Yohanes 7 ayat 38 dia katakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan apa? Mengalir aliran-aliran hidup. Apa itu aliran hidup? Yang dimaksud ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ketika roh itu bekerja atas hidup kita, ayo, kita bukan diam-diam santai-santai, ya kan? Bukan cuma duduk-duduk. Maaf, saya tidak menyinggung Bapak Ibu. Bukan kita cuma lebih aktif di Zoom, tapi lebih baik kita lebih memberitakan firman Tuhan di luar sana. Ya kan? Tahun 2019, saya mundur diri dari yang namanya akademik. Sebelumnya saya di alam akademik. Saya pembantu ketua 3 di bidang kemahasiswaan. Ya, saya pegang jabatan itu kurang lebih hampir 10 tahun. Selain dari itu, saya melayani. Saya bermisi. Nah, metode yang saya bawakan adalah selain saya bermisi, saya mengajar, saya mengedukasi mereka, ya, memberikan pembinaan, pembekalan bagi warga gereja, PWG, bahkan hamba-hamba Tuhan. Karena saya terikat dengan akademik, saya selalu dipanggil. Jadi saya memutuskan dengan akademik dan saya pergi melayani. Bukan berarti saya mengajar itu tidak memberitakan, saya sudah memberitakan, tapi lebih lagi kita harus pergi. Keluar dari zona nyaman kita, beritakan firman Tuhan. Itu yang saya ambil. Roh yang Tuhan berikan itu untuk, ya, pekerjaannya dia. Untuk memberitakan kabar baik. Maka itu Rasul Paulus dia katakan dengan jelas, ya, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan firman. Ya kan? Tidak memberikan kabar Injil. Kita adalah kawan sekerja Allah. Kawan sekerja Allah. Karunia-karunia yang Tuhan berikan itu semua untuk di dalam pelayanan. Orang punya karunia, ada 5 jabatan. 5 jabatan. Ya kan? Bahkan ada 9 karunia-karunia lainnya. Dan itu dipakai untuk melayani. Itu dipakai untuk melayani. Yang jadi pertanyaan, ketika kita sudah terima Yesus, percaya Yesus, bertobat, karunia apa yang Bapak Ibu terima hari ini? Apa yang Bapak Ibu terima? Apa yang Ibu dapatkan? Kan banyak. Pertanyaannya banyak, ke Kristennya tidak tahu karunia apa ya Pak. Saya karunia apa? Karena kita tidak mau aktifkan. Kita hanya berdiam. Kita nggak mau aktifkan karya-karya Roh Kudus. Ayo pergi, beritakan, harus beritakan. Gitu. Jadi mari Bapak Ibu. Setelah tahun 2019 saya mundur dari akademik, saya lebih mau fokuskan pelayanan misi. Saya melanjutkan. Sekarang memang ada orang-orang teman-teman saya untuk private, ya, untuk penyusunan skripsi, tesis dan disertasi itu masih ada sampai sekarang. Bertanya 2-3 orang ada, minta pembekalan, minta ini. 2018 begitu saya selesaikan dokter saya 2018, saya lebih memfokuskan pelayanan misi saya. Dan saya belajar banyak hal dalam misi. Dan saya temukan banyak orang-orang di misi itu bervariasi. Wah, warna-warni dalam pelayanan itu begitu banyak saya temukan. Wah, yang pokoknya banyak, ya. Tetapi dari hal semua itu saya banyak mendapat kekuatan. Kesaksian mereka yang saya lihat sendiri itu memotivasi iman saya. Jadi saya selalu katakan sama Tuhan dalam doa saya, kalau Tuhan bisa memakai Paulus, pasti Tuhan bisa pakai kita semua. Kan begitu? Dia bisa pakai saya, dia bisa pakai Bapak Ibu. Asalkan kita mau melangkah. Nah, mari Bapak Ibu sore hari ini, bagaimana kita memilih hidup benar. Yang pertama, cara iman dan percaya kita. Diuji. Yang kedua, kita dapat dipercaya. Kita pilih hidup benar, kita bekerja bersama Tuhan. Ada satu kesempatan. Ya, selagi ujian itu dia katakan begini, selagi kita sehat, selagi kita kuat, ayo layani Tuhan. Ya, jangan nanti ini sudah miring, jalannya udah pincang-pincang, aku mau melayani Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Sudah. Selagi kita sehat, selagi kita kuat, mau usia berapapun kita, selagi kita kuat, selagi kita mampu layani Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Kita berdoa. Mengucap syukur, terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa, firman-Mu datang kepada kami sore menjelang malam, memberkati kami semua, hamba pun diberkati, hamba termotivasi,
Kami percaya firman termaterai dalam hidup kami, dan Roh Kudus pimpin kami, bimbing, ajarkan banyak hal tentang firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, sempurnakan ini. Apabila ada hal yang salah, ampuni hamba-Mu, Engkau yang sempurnakan, dan hamba kembalikan semua itu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan, Gembala. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Walter Benadus. Luar biasa ya. Hari ini saya terberkati sekali ya. Minta maaf ya, Pendeta Walter Benadus. Hari ini yang menggantikan pembicara ya, karena pembicaranya harusnya Pak Nikolas Liang, tapi dia tidak ada kabar berita. Jadi saya juga bingung ya, siapa yang saya harus ini. Tiba-tiba saya teringat Pendeta Walter Benadus ya. Luar biasa, dan hamba ini selalu Ya, bersedia ya. ya Tuhan arahkan Pak. Saya percaya itu Amin. Pak. Saya sungguh berterima kasih ya untuk hambanya yang luar biasa ya. Memang kita ini harus benar-benar hidup di dalam Tuhan ya. Itu pilihan kita ya. Kita mau atau tidak itu tergantung dari kitanya sendiri ya. Jadi jangan ada orang yang pilih Tuhan Yesus tapi dengan tidak ada jalan lain gitu ya. Jadi ibarat kata mau tidak mau ya, itu juga semua saya percaya itu semua rencana Tuhan. Amin. Ya, hidup benar itu nggak mudah ya, sulit ya. Terkadang kita ini tergoda ya oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini ya, karena Yohanes 10 ayat 10 kan mengatakan iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan setiap orang ya. Oleh karena itu kita harus ingat, jika kita letih lesu, datangnya cuma kepada Yesus, satu-satunya cara ya. Karena di Matius, kalau nggak salah di Matius 11 ayat 28 ya, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan buat setiap kamu. Amin ya. Luar biasa 3 poin ini ya. Iman dan percaya kita ini selalu harus diuji oleh Tuhan ya. Imannya yang seperti apa ya. Jadi kalau Tuhan Yesus jawabnya tidak instan melalui doa kita, kita harus tetap menunggu ya. Jadi itu satu iman juga ya. Jadi iman yang benar-benar teguh ya, kuat ya. Percayanya itu bukan setengah, tapi bukan 100%, tapi 1000%, bahkan 1.000.000%. Itu yang Tuhan mau bagi kita semua. Dan yang kedua, kita ini harus dapat dipercaya oleh Tuhan ya. Kita diberi kelimpahan, diberi sesuatu yang rasanya nggak mungkin ya kita bisa memiliki Tuhan kasih. Nah, kita bagaimana cara mengelolanya itu dengan benar ya. Jadi jangan, kalau dulu waktu belum diberkati setia melayani Tuhan, tapi setelah diberkati lupa sama Tuhan ya. Saya selalu mendengar tuh kacang lupa kulit ya. Nggak boleh kita jadi anak Tuhan seperti itu ya. Dan yang ketiga, yang terakhir itu ada satu pujian kan, hidup ini adalah kesempatan ya. Tadi dikatakan jangan tunggu sakit, jangan tunggu kita nggak berdaya baru kita datang sama Yesus minta ampun. Itu namanya is too late, sudah terlambat ya. Nggak ada artinya kita semuanya itu. Oleh sebab itu kalau kita boleh dikasih kesehatan, umur panjang, lakukan. Saya selalu pegang itu di Filipi 1 ayat 22. Hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Buah apa? Itu buah yang manis, buah pelayanan. Amin. Sampai kapan kita melayani Tuhan? Ya sampai akhir hidup kita. Saya luar biasa ya, kagum lihat Pendeta Walter Benadus. Nggak ada yang mustahil ya. Saya bisa dipertemukan oleh Pendeta Walter Benadus dan dia selalu bisa menjadi berkat untuk pelayanan. Saya berdoa ya, biar terus Tuhan pakai, sehat selalu, diberkati ya. Dan juga istri, 5 anaknya juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Lydia, satu pujian sebelum doa syafaat. Doa syafaatnya siapa ya? Opung Brahmana ya? Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita Silakan. ya.
Menyanyikan pujian Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyang ya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Mu. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan. Siapa yang doa syafaat tugasnya? Opung Brahmana sendiri nggak hadir ya. Pasti Adi boleh menggantikan Pasti Adi Cundi untuk doa syafaat. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pada petang hari ini. Kau telah kumpulkan kami dan Kau telah dengarkan firman Tuhan yang membekali kami dan memotivasi kami di dalam kehidupan iman kami kepadamu. Terima kasih buat Bapak Walter yang telah Kau jadikan saluran berkat yang memberkati kami, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan hikmat, dan Engkau memberikan ya Tuhan peningkatan-peningkatan di dalam pelayanannya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa darinya ya Tuhan yang boleh menjadi perangsang bagi kami untuk kami ikut jejaknya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami berdoa untuk semua kemah yang hadir Tuhan. Kau berikan kami hati yang tidak keras, hati yang merendahkan diri, hati yang mengakui akan kekurangan kami masing-masing. Dan kami ya Tuhan ingin seperti yang Engkau mau Tuhan, yaitu kami bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kami, entahkah kami sebagai penginjil, entahkah kami sebagai rasul, entahkah kami sebagai nabi yang pembawa firman Tuhan, entahkah kami sebagai pengajar yang mengajar tentang firman Tuhan, entahkah kami sebagai gembala sidang, atau kami sebagai majelis Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, pergunakanlah talenta yang Kau berikan kepada kami dengan maksimal Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami Tuhan yang menghadapi berbagai macam persoalan Tuhan. Kiranya Tuhan segala persoalan-persoalan itu dapat teratasi oleh kepemimpinan dari Bapak Presiden Prabowo bersama wakilnya dan bersama para menteri-menterinya Tuhan. Supaya Indonesia semakin maju menjadi Indonesia, menuju Indonesia emas Tuhan. Supaya itu bisa tercapai. Itu cita-cita kami yang masyarakat berkeadilan sosial yang merata Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan untuk masalah gereja Tuhan, supaya para hamba-hamba Tuhan saling bekerja sama untuk dengan doktrin mereka masing-masing Tuhan. Bukan doktrin itu menjadi perpecahan, menjadi satu untuk menyalahkan yang lain, tetapi doktrin yang berbeda-beda itu biarlah menjadi satu kekayaan di dalam doktrin kami, di dalam memahami Engkau Tuhan. Karena kami tahu, kami sadar Tuhan, pengetahuan kami tidak akan sempurna Tuhan, karena kami belum berada di dalam surga yang mulia. Kalau kami sudah berada dalam surga mulia, pengetahuan kami, mengenal kami akan Engkau menjadi sempurna Tuhan. Sementara ini Tuhan, kami yang tidak sempurna ini, janganlah kami menganggap diri kami paling benar, menganggap orang lain salah. Tuhan Yesus Kristus, biarlah Kau tanamkan semua prinsip ini kepada semua hamba-hamba Tuhan yang terutama mereka yang masih bergontok-gontokan soal doktrin. Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami
berjalan sesuai dengan apa yang telah kami capai dan tingkat pengertian yang telah kami capai Tuhan. Sambil kami terus-menerus untuk memahami tentang Tuhan. Singkapkanlah rahasia-rahasiamu Tuhan, walau kami tahu Tuhan ada rahasia-rahasia yang tidak untuk kami ketahui, yang tidak mungkin kami dapat mengetahuinya. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kau berikan kami semua yang hadir kesehatan, kau berikan pada Pak Walter keluarganya sehat, pekerjaannya kau berkati, keluarganya diberkati Tuhan. Juga kami yang hadir pada sore hari ini, Tuhan berkati kami semua Tuhan, teristimewa kerohanian kami supaya semakin hari semakin meningkat, kesetiaan kami semakin bertambah-tambah, keteguhan iman kami akan pengharapan hidup yang kekal semakin teguh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Adobaitin nikana harakai ni onakai si maharanakai nai onakai nai inakarkata pakasi narokai namo hanatakai mi inato harasmi hanatokai amaskinahan. Tuhan Yesus, inilah kami murid-murid-Mu Tuhan. Setiap hari kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk bersekutu dengan Engkau, untuk berdoa kepadamu, menyerahkan hidup kami dan iman kami kepadamu Tuhan, supaya kami jangan terhilang, tetapi kami berada di dalam lindungan-Mu, berada di dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan Zoom FM ini Tuhan, juga Bapak Komingguan Tuhan, kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kami semakin berkembang, makin maju Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, khususnya di dalam pekerjaan, apapun yang dilakukan tangan kami, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu di dalam pelayanan. Apapun yang dilakukan tangan kami di dalam melayani Engkau, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Meninggikan nama Tuhan Yesus, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok ibadah Family Ministry yang melayani Bapak Joni Iskandar. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Joni Iskandar untuk bisa bantu bincang-bincang. Apakah Pak Joni sudah sampai di rumah? Tuhan Yesus memberkati. Maaf Pak Mingguan, saya lagi baru nyampe rumah, mau mandi dulu dan sebagainya. Mungkin bisa digantikan dulu oleh Pak Johannes, silakan. Pak Johannes, ya boleh, silakan Pak Johannes, boleh dibantu. Ya, terima kasih Pak Komingguan. Terima kasih yang banyak Pak Walter yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan Ya, tema terima kasih juga Pak. hidup